instrumen kebijakan moneter, pengendalian inflasi, dan nilai tukar. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter yaitu suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang kebijakan moneter Bank Indonesia, yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate atau BI 7 DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Adapun tujuan kebijakan moneter lainnya, yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, yang kedua, menjaga kestabilan harga, yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ada kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansion policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di suatu negara. Apabila tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara itu akan terganggu. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini berbentuk kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral, baik pasar primer maupun pasar sekunder, melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Operasi pasar terbuka ini merupakan instrumen tidak langsung yang sangat penting karena fleksibel dibanding instrumen lainnya. Yang kedua, ada fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan atau jasa simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Yang ketiga, ada cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat liquid minimum yang wajib dipelihara oleh bank komersial. Yang keempat, himbauan moral. Kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan moneter. Yang pertama, inflasi penargetan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada bank sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank, di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini, tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa. Yang kedua, harga penargetan tingkat. Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting, kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga, tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya 5 tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Yang ketiga, agregat moneter. Pada tahun 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit, M0, M1, dan lain-lain. Yang keempat, nilai tukar tetap. Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap yang didapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar. Selanjutnya, ada materi mengenai inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi merupakan indikator moneter yang penting, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, dunia usaha, dan pengendalian pengangguran. Inflasi yang tinggi akan mempersulit investasi asing yang masuk karena kurangnya kepercayaan terhadap kondisi stabilitas internal disebabkan turunnya mata uang nasional. Selanjutnya, pengendalian inflasi dan nilai tukar.
Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Inflasi ini memberikan dampak negatif terhadap mata uang dalam negeri atau nilai tukar rupiah. Jika inflasi ini mengalami peningkatan, maka mata uang rupiah ini menjadi overvalue yang akan berdampak pada masalah devaluasi dan menyebabkan currency rush. Akhirnya akan menyebabkan investor ini mengalihkan investasinya ke negara lain atau capital outflow sebagai akibat dari ketidakpercayaan terhadap rupiah. Nilai tukar merupakan variabel makro yang sangat penting bagi perekonomian, karena nilai tukar ini digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Nilai tukar juga memainkan peran penting dalam perdagangan global. Perubahan nilai tukar akan berdampak pada kegiatan komersial dan ekonomi suatu negara. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lain. Stabilitas ini nilai mata uang terhadap barang dan jasa tercermin pada laju inflasi. Stabilnya tingkat inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tujuan akhir pencapaian inflasi.